Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, selamat malam, shalom, salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Senang sekali rasanya bisa bertemu dengan saudara sekalian di dalam acara renungan malam pada hari ini. Saudara sekalian, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari surat Roma pasal 8 ayat 14 hingga 17. Roma 8 ayat 14 hingga 17. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikianlah firman Tuhan. Saudara sekalian, tema renungan malam pada hari ini adalah bukan anak sembarangan. Saudara sekalian, kalau seandainya ada seseorang berkata kepada saudara tentang orang lain demikian, orang itu bukan orang sembarangan loh, orang itu bukan orang biasa loh. Kira-kira apa yang saudara pikirkan tentang orang itu? Tentu ada suatu hal yang membedakan orang itu dari orang-orang lain. Ada suatu keistimewaan atau keunggulan tertentu dari orang yang dibicarakan itu. Mungkin terkait dengan statusnya, kedudukannya, posisinya, jabatannya, kekuasaannya, atau terkait dengan kepandaiannya, keterampilannya, kemampuannya, kebisaannya, kemahirannya, keahliannya, dan sebagainya. Atau juga bisa terkait dengan cara hidupnya. Nah, saudara sekalian permisi tanya, kalau misalnya ada orang berkata kepada Anda bukan orang sembarangan. Kira-kira perasaan Anda apa, saudara? Apakah senang atau malah susah, malah sedih dengan hal itu? Saya yakin, saudara sekalian, kita akan merasa senang kalau ada orang mengatakan pada kita, Anda bukan orang sembarangan. Nah, saudara sekalian, terkait dengan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, tahukah saudara bahwa menurut Yohanes 1 ayatnya yang ke-12, setiap orang yang menerima Kristus itu diberi kuasa oleh Tuhan supaya menjadi anak-anak Allah. Tentu saja anak-anak Allah di sini bukan dalam pengertian secara jasmani, tetapi secara rohani.
Bila setiap kita yang telah menerima Kristus dalam hidup ini disebut sebagai anak Allah, disebut dengan status yang bukan sembarangan, semestinya kehidupan kita, khususnya kerohanian kita dan perilaku moral kita, mencerminkan kehidupan bukan anak sembarangan, bukan? Nah, saudara sekalian, kita akan bersama-sama melihat melalui firman Tuhan pada malam hari ini, bagaimanakah sepatutnya hidup kita agar hidup kita bukan sebagai anak-anak sembarangan, tetapi sebagaimana mestinya sebagai anak-anak Allah yang sejati. Yang pertama, kita bersedia menyerahkan diri kepada pimpinan Tuhan. Saudara sekalian, dalam Roma 8 ayat 14 dikatakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah, dalam bahasa aslinya lebih tegas lagi, yang bersedia dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Nah, saudara sekalian, tentu saja dipimpin oleh Roh Allah atau Roh Kudus ini bukanlah secara mistis atau secara gaib, misalnya mendapatkan bisikan halus atau mendapat wangsit atau pesan gaib dan lain sebagainya, atau juga secara spektakuler, misalnya mendapat penglihatan langsung dari Tuhan, mendengar suara Tuhan langsung dari langit. Bukan seperti itu. Ini juga bukan soal agar terhindar dari bahaya atau terhindar dari kecelakaan saat bepergian. Ini juga bukan sekedar seperti diberi petunjuk arah jalan menuju tempat tujuan, seperti seorang pemandu jalan. Bukan itu. Tetapi dipimpin oleh Roh Kudus adalah dikuasai oleh Roh Kudus agar memiliki kehidupan yang semakin memuliakan Tuhan, semakin suci dan murni, memiliki buah roh di dalam kehidupannya. Ayat 14 ini terkait dengan ayat 13, saudara sekalian. Di sana disebutkan soal mematikan perbuatan-perbuatan yang berdosa, misalnya berzina, mencuri, berbohong, dan lain sebagainya yang bisa disebutkan. Dan juga tidak lagi menuruti sifat atau tabiat manusia yang berdosa, misalnya angkuh, sombong, iri hati, ingin membalas dendam, tidak bisa mengampuni, dan sebagainya, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, masalahnya apakah kita ini bersedia untuk menyerahkan diri dipimpin oleh Roh Allah, oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Tuhan Allah melalui Roh Kudus dengan firman Tuhan setiap hari. Nah, saudara sekalian, 2 hari lagi kita akan bersama-sama memperingati hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus atas orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kiranya setiap kita bukan hanya memperingati hari turunnya Roh Kudus itu, tetapi kita juga berkomitmen, bertekad untuk sungguh-sungguh menyerahkan diri kita, hidup kita, dipimpin oleh Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus. Yang kedua, kita menaati Allah atas dasar kasih dan kepercayaan. Saudara sekalian, dalam Roma 8 ayat 15 dikatakan, kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Jelas dari ayat itu dikatakan bahwa Roh Kudus menjadikan orang percaya itu anak Allah. Allah sebagai Bapa dan orang-orang percaya sebagai anak-anaknya. Kita yang sudah menerima Kristus dibawa dalam suatu hubungan yang begitu erat, begitu dekat, sehingga dengan demikian, saudara sekalian, maka sudah sepatutnya lah di dalam hubungan yang begitu erat itu, maka ketaatan kita kepada Allah bukanlah seperti seorang hamba yang taat kepada tuannya karena takut terhadap hukuman tuannya jikalau melakukan kesalahan. Tetapi hendaklah setiap kita taat kepada Allah itu seperti seorang anak yang mengasihi bapaknya, tidak mau menyakiti hati bapaknya, dan tidak mau mengecewakan bapaknya oleh karena ketidaktaatannya. Dan juga
taat kepada bapaknya itu karena percaya kepada bapaknya, tidak ragu akan kebaikan hati bapaknya, tidak ragu akan maksud baik dari hati bapaknya itu. Nah, demikian juga saudara sekalian dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kiranya kita menaati Allah itu bukan karena kita takut dihukum oleh Tuhan, tapi lebih dari itu, kita taat karena kita mengasihi dan percaya kepada Allah kita. Yang ketiga, kita mempercayai Allah sebagai Bapa kita dalam segala keadaan. Dalam Roma 8 ayat 15 di sana disebutkan oleh Roh, maksudnya Roh Kudus, kita berseru ya Aba, ya Bapa. Nah, kata Aba di sini merupakan sebutan panggilan dari seorang anak kepada bapaknya, panggilan yang begitu mesra, hangat, akrab, erat, penuh kasih, juga penuh percaya dari seorang anak kepada bapaknya dalam konteks masyarakat Yahudi. Nah, mungkin di dalam keluarga kita masing-masing kita punya kebiasaan memanggil bapak kita dengan sebutan papa, papi, dedi, ayah, dan sebagainya. Satu sebutan yang hangat, yang mesra, yang erat antara kita dengan ayah kita, dengan bapak kita. Nah, saudara sekalian, memang panggilan ya Aba atau ya Bapa itu umum dalam doa orang Kristen, baik secara pribadi maupun bersama, sejak gereja abad pertama. Ketika kita berseru ya Aba, ya Bapa, sebagaimana dikatakan dalam Roma 8 ayat 16, Roh Kudus sendirilah yang memberi kesaksian dengan roh kita. Maksudnya, Roh Kudus sendirilah yang meyakinkan diri kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Suatu hubungan yang begitu erat, yang begitu dekat dengan Allah kita, saudara. Nah, saudara sekalian, tetapi tentunya panggilan kepada Bapa kita itu jauh akan lebih terasa maknanya tatkala kita berada di tengah-tengah kondisi pergumulan yang berat, bukan? Saudara sekalian, menarik sekali bahwa dalam Roma 8 ayatnya yang 15, panggilan ya Aba, ya Bapa, di sini di dalam bentuk seruan atau teriakan. Ini mengingatkan kita akan kisah yang tercatat di dalam Markus 14 ayat 36. Tatkala Tuhan Yesus berseru kepada Bapa di sorga, ya Aba, ya Bapa, diucapkan di Taman Getsemani, di tengah-tengah pergumulannya yang sangat berat, menjelang kesengsaraan yang harus dilaluinya. Nah, saudara sekalian, kiranya kita juga belajar dari Kristus ini, bahwa di dalam pergumulan yang berat sekalipun, termasuk juga di dalam situasi hari-hari belakangan ini terkait dengan pandemi COVID-19, kita tetap mempercayai Allah sebagai Bapa kita di dalam segala keadaan, termasuk di dalam keadaan yang penuh dengan pergumulan sekalipun. Yang keempat, kita siap mengalami penderitaan oleh karena hidup dalam kebenaran. Dikatakan dalam Roma 8 ayat 17, karena kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris yang akan menerima bersama dengan Kristus berkat-berkat rohani yang telah disediakan Allah bagi anak-anaknya. Ini suatu hal yang luar biasa, saudara sekalian. Suatu yang sangat menggembirakan kita. Namun tidak sedikit orang Kristen itu lebih menekankan soal warisan ini ketimbang jalan yang harus dilalui dalam mendapatkannya. Yaitu apa, saudara sekalian? Lihat dalam ayat 17b, jika kita menderita bersama-sama dengan Kristus. Maksudnya, jikalau kita siap bersedia untuk menderita oleh karena hidup dalam kebenaran, sebagai bukti ketaatan dan kesetiaan kita kepada Kristus. Oleh karena nama Kristus, kita siap diejek,
dicela, difitnahkan segala yang jahat, dikucilkan, dijauhi, dianiaya, dan sebagainya. Walaupun demikian, kita tidak perlu kecil hati, saudara sekalian. Ingatlah sebagaimana dikatakan di dalam lagu Kidung Jemaat 384 bait yang keempat. Anak-anak milik Bapa tak pernah ditinggalkannya. Dilimpahkannya cinta kasih agar mereka baik dan suci. Saudara sekalian, walaupun kita mengalami penderitaan oleh karena hidup di dalam kebenaran, tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara sekalian, secara rohani status kita sebagai orang-orang yang menerima Kristus bukanlah anak sembarangan. Dan semestinya lah kehidupan kita pun mencerminkan kehidupan bukan anak sembarangan. Sepatutnya lah kita bersedia menyerahkan diri kepada pimpinan Tuhan, menaati Allah atas dasar kasih dan kepercayaan padanya, mempercayai Allah sebagai Bapa dalam segala keadaan kita, dan juga siap mengalami penderitaan oleh karena hidup di dalam kebenaran. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mengingat dan melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Marilah kita bersama berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa, mohon kiranya Tuhan menolong setiap kami, khususnya kami sebagai orang-orang yang telah menerima Kristus dalam kehidupan kami, agar kami sungguh-sungguh memiliki kehidupan bukan sebagai orang sembarangan, tapi sungguh-sungguh hidup sebagai anak-anak Tuhan yang sejati di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, saat ini kami juga berdoa, mohon pertolongan Tuhan bagi negeri kami, khususnya untuk rencana pemerintah membuka kembali kegiatan ekonomi, kegiatan ibadah, kegiatan sekolah di negeri ini. Kami mohon kiranya Tuhan mengizinkan kehidupan di negeri kami ini boleh kembali berangsur-angsur menjadi normal, pulih kembali, walaupun mesti berada di dalam kondisi new normal, hidup berdamai dengan virus COVID-19. Tuhan, di tengah-tengah kegentaran yang kami rasakan, kami mohon kiranya Tuhan belas kasihan-Mu bagi negeri kami, agar kiranya kasus pertambahan COVID-19 semakin berkurang. Demikian juga jumlah kematian akibat virus COVID-19 mengalami pengurangan. Jumlah yang sembuh dari COVID-19 ini semakin bertambah. Dan juga pandemi COVID-19 ini lenyap, berakhir dari negeri kami, Tuhan. Tuhan, kami juga mohon kiranya melalui kebijakan ini juga semakin banyak warga Indonesia, orang-orang yang tinggal di Indonesia, juga mengalami kekebalan imunitas terhadap virus ini, Tuhan. Tuhan, pulihkanlah negeri kami. Mohon belas kasihan Tuhan atas negara kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam. Sampai jumpa kembali. Tuhan memberkati kita sekalian.